Manusia bernama Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardisbah lahir ke dunia pada Jumat 13 Syawal 194 Hijriah dalam keadaan yatim. Kelak, sosok tersebut dikenal sebagai Imam Bukhari, yaitu adi bintang perawi hadits di dunia. Hadits-hadisnya sering kita dengar dan sering kita hafal. Mungkin, kisah masa kecilnya menjadi anak yatim terdengar naas karena ia mengalami kebutaan. Semangat dan mimpinya yang membuat Imam Bukhari kecil memantik hidup dengan perasaan optimis. Ibunya tak henti-hentinya mengalirkan dukungan tulus untuk anaknya agar menjadi orang yang berhasil. Ia tidak pernah malu terhadap kondisi buah hatinya. Ibunya berazam kalau putranya dapat melihat, ia akan menyerahkannya pada seorang guru untuk dididik ilmu agama. Demi kesembuhan buah hatinya, ibunda berdoa setiap waktu kepada Allah. Tak terhingga ibunda mengucurkan air mata agar penglihatan anaknya kembali normal. Sampai suatu malam, ia mimpi bertemu Nabi Ibrahim yang mengatakan Allah telah mengembalikan indera penglihatan anaknya. Sontak, ia bangun dari tidurnya. Atas izin Allah, akhirnya Bukhari kecil dapat melihat lagi. Sebagai bentuk rasa syukur ibunda, ia ajak anaknya keliling negeri-negeri Islam untuk belajar hadits. Imam Bukhari mengelana ke Mekah, Madinah, Baghdad, Kufah, hingga ke Asia Barat. Imam Bukhari memiliki kemampuan menghafal yang sangat baik. Ia dapat menghafal di luar kepala hanya dengan satu kali membaca. Hasilnya, ia menjadi maestro hadits saat berusia 18 tahun dan meluncurkan kitab pertamanya yaitu, Khazaya Sahabah wa Tabi'in. Bukan hanya itu, ia hafal kitab-kitab hadits karya Mubarak dan Waqi bin Jarrah bin Malik. Saking cepatnya, beliau menghafal 1 juta hadits yang diriwayatkan oleh 80 perawi. Lalu, mensyahihkan 7.275 hadits, kemudian menuliskannya dalam kitab masyhurnya, Sahih Al-Bukhari. Hal ini tak terlepas dari doa, perjuangan, dan kasih sayang ibunda kepada Imam Bukhari dalam keadaan suka dan duka. Kisah dari tokoh anak yatim pengubah dunia selanjutnya bernama lengkap Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Usman bin As-Syafi, bin As-Saib bin Ubaid bin Abdi Yazid bin Hashim bin Al-Muttalib bin Abdi Manaf Al-Muttalibi Al-Qurashi, atau akrab disebut sebagai Imam Syafi'i. Ia mengambil nama tersebut dari kakeknya. Imam Syafi'i lahir di Gaza, Palestina pada tahun 150H atau bertepatan dengan 767 Sang ayah wafat ketika Syafi'i berusia 2 tahun. Seakan sudah jatuh tertimpa tangga, ia terlahir bukan di lingkungan keluarga akademis. Sebuah kolaborasi apik untuk mengadu nasib kesulitan atau iri dengan kehidupan orang lain. Namun, Imam Syafi'i bukanlah sosok seperti itu. Meskipun tinggal di kawasan miskin dan minim akses pendidikan, ibundalah yang menjadi sendi ilmu pengetahuan bagi anaknya. Ibunda Imam Syafi'i sangat menghormati dan mencintai ilmu. Ia berjuang merawat, mendidik, dan memotivasi Imam Syafi'i untuk terus belajar, meskipun realita keadaan sangat sulit. Titik balik perjalanan kisah hidup Imam Syafi'i sebagai anak yatim dimulai saat ibunda mengajaknya pindah ke kampung halaman ayahnya di kota Mekah. Himpitan ekonomi tidak membuat Imam Syafi'i minder. Justru, ia bersemangat menuntut belajar dari satu guru ke guru lain, dari satu madrasah ke madrasah, dan majelis ke majelis. Beliau terus berproses menjadi orang berilmu hingga hafal isi keseluruhan Al-Quran pada usia 9 tahun. Setelah mampu membaca dan menulis, ia membuka diri untuk belajar ilmu bahasa Arab. Ia membuat keputusan yang totalitas dengan merantau ke perkampungan suku Hujail. Pemilihan tempat bukan tanpa alasan. Suku Hujail adalah suku yang terkenal paling fasih dalam berbicara bahasa Arab. Bahasa adalah kunci untuk memahami Al-Quran dan hadits secara kafah. Imam Syafi'i belajar di tempat tersebut selama 20 tahun. Selama jangka waktu sepanjang itu, ia menguasai bahasa Arab, syair, hingga sejarah bangsa Arab. Hasilnya, ia mampu bersanding dengan Bukhari dan ulama terkemuka lainnya. Inilah kisah anak yatim yang menjadi tokoh pengubah dunia dengan keilmuannya yang sangat matang. Mazhab Syafi'i menjadi mazhab terbesar dalam fikih Sunni dengan penganut 50% Muslim di dunia. Ilmu dan terapannya tersebar pada Muslim di kawasan Asia Tenggara, Palestina, Yordania, Lebanon, Syria, Irak, Hijaz, Pakistan, India, hingga Somalia Timur.